warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tanti. Waalaikumsalam, Pak Ulum. Mohon maaf Bu Tanti mengganggu waktunya. Bu Tanti lagi sibuk apa tidak ini? Tidak, Pak Ulum. Kebetulan kelas saya sedang pelajaran kegiatannya belajar agama. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Ya, terima kasih Bu Tanti. Jadi di sini saya akan melakukan ini diganti kegiatan praobservasi terkait dengan supervisi kelas Bu Tanti. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin sama Bu Tanti bahwa nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Bu Tanti. Nah, supervisi akademik ini kan tujuannya kan nanti membantu Bu Tanti dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi Bu Tanti. Nah, di sini nanti dapat kesulitan nih untuk ngobrol santai. Nah, ini kegiatan pertama ini kan kita masuk pada praobservasi dulu. Pada saat ini saya akan lakukan untuk melihat bagaimana siapa Bu Tanti dalam melaksanakan nantinya pembelajaran Bu Tanti. Tentu pembelajaran yang berdifferensiasi dan juga ada sosial emosional di kelasnya nanti. Nah, insya Allah besok Rabu Ibu, nanti kita akan belajar tentang materi apa Bu? Nah, besok Rabu insya Allah materinya perpindahan kalau Pak. Oke, baik Bu. Kalau tujuan pembelajarannya apa Bu? Ini Pak, melalui metode diskusi dengan media benda konkret, nanti diharapkan peserta didik dengan membaca bacaan perpindahan kalor, peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang kedua, dengan melakukan percobaan tentang perpindahan kalor, peserta didik mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Oke. Nah, identifikasi persiapan pembelajarannya seperti apa? Identifikasi sebelum pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama tentunya kesiapan belajar murid. Hari ini tadi saya sudah dan kemarin karena ini berkelanjutan pembelajarannya, saya sudah memberitahukan bahwa materinya besok hari ini dan besok masih seputar perpindahan kalor. Yang kedua, mempersiapkan bahan yang besok saya ajarkan yang pastinya sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah saya susun. Yang ketiga, mempersiapkan alat peraga yang rencananya akan digunakan. Yang keempat, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan pematik dan arahan untuk merangsang siswa untuk aktif belajar. Dan yang kelima, mempelajari kondisi atau keadaan siswa. Baik tadi. Nah, kemudian itu area pengembangan yang tidak dicapai itu apa? Area pengembangan yang tidak saya capai adalah memperdalam pengetahuan siswa atau peserta didik tentang materi perpindahan kalor dengan baik. Nah, Ibu, terima kasih. Strategi yang dipersiapkan Ibu kira-kira apa? Strategi yang saya gunakan, insya Allah besok menggunakan model discovery learning berbantuan KBD lembaga kerja peserta didik, alat peraga, kegiatan yang mandiri, jujur dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira Ibu pelaksanaan pembelajarannya di kelas Bu Tanti ini kapan ya akan dilaksanakan seperti itu? Insya Allah besok Pak, besok pagi jam pertama kelas saya kelas 5. Baik, terima kasih Bu Tanti atas waktunya hari ini. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak Ulum. Jadi saya berharap nih Bu Tanti pada saat pelaksanaan pembelajaran dapat sesuai dengan lancar, sesuai dengan rencanakan Bu Tanti. Ini nanti setelah kita observasi ini Bu selesai, nanti kita akan bincang-bincang lagi kembali terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan besok, melakukan pengembangan diri dan juga langkah-langkah panjang yang nanti seperti apa yang akan Bu Tanti ambil di dalam kelas. Nah, seperti itu ya Bu Tanti berartinya. Jadi besok saya akan supervisi Ibu di kelasnya Ibu dan setelah itu nanti kita akan tingkatkan lagi. Demikianlah Ibu untuk observasi di supervisi akademik hari ini.
semoga dapat bermanfaat untuk kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ulus. Ya, sama-sama Bu Tantri, sampai ketemu besok ya Bu Tantri. Ya Pak Ulus, ya Allah. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Mari kita awali berdoa. Siapa yang ingin doa pagi hari ini? Silakan Pak. Mari teman-teman kita berdoa dan mendapat ilmu dan bermanfaat. Doa mulai. Doa saling bersama. Selamat pagi. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Siap-siap ya. Siap-siap tangannya bagaimana? Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Mbak Akila. Silakan kembali. Sebelum kita belajar, Ibu akan mengabsen dulu. Hari ini yang tidak kelihatan siapa ya? Monja sama Valen ya. Monja sama Valen. Valen masih sakit ya kelihatannya ya, kemarin kan sudah nggak masuk ya Sat. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini belum hadir diberi kesehatan, kalau sakit tidak penyakitnya ya. Amin. Sudah siap keluarkan semua bukunya? Hari ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya ya, panas dan perpindahannya. Tujuan pelajaran hari ini apa? Nanti kamu setelah belajar ini diharapkan nanti kamu dengan membaca kalian dapat menerapkan proses perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti kalian tidak melakukan percobaan, nanti akan bisa mengamati bagaimana proses perpindahan panas ya dengan tepat. Nanti dalam pembelajaran langkah-langkahnya nanti ada kegiatan mengamati, ada membaca, ada bertanya jawab ya, ada mengkomunikasikan. Nanti setelah kalian membuat percobaan, melaksanakan percobaan, nanti ada salah satu siswa yang maju untuk menyampaikan dari hasil percobaan ya. Untuk mengingat materi yang kemarin guru sudah memberi perkenalan ya, perpindahan panas itu ada berapa ya? Ada 3
Ya, apa coba? Kondisi, konveksi, radiasi. Konduksi. Coba, kenapa kalau kamu harus dalam belajar muatan pelajaran IPA ini kamu kok harus belajar konduksi, konveksi, radiasi, tujuannya apa dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa apa gitu. Kok mengenal, kok disuruh belajar konduksi, konveksi, radiasi supaya apa? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Kenapa kok disuruh di muatan pelajaran IPA kok ada pelajaran konduksi, konveksi, radiasi? Tujuan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa supaya bisa apa? Lori apa mas? Kamu belajar perpindahan panas untuk apa? Enggak, Rea? Enggak tahu? Apa? Apa? Enggak ini? Untuk mengetahui perpindahan panas atau perpindahan kalor ya. Untuk mengetahui, jadi kalau kamu sudah paham, nanti kamu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba tadi dari rumah sampai ke sekolah, tadi mau tanya, kira-kira ada peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di rumahmu atau di jalan yang mungkin itu merupakan suatu proses perpindahan kalor? Hah? Ibu merebus air, Bu. Merebus air, apa lagi? Menjemur pakaian. Menjemur pakaian. Tadi mamanya menjemur pakaian ya. Menjemur pakaiannya di mana, Mas? Di luar rumah. Berarti menggunakan apa itu? Sinar matahari ya. Merebus air, menjemur pakaian. Itu masuk yang mana, Bu? Nanti mulai hari ini nanti kita pelajari ya. Manakah yang termasuk konduksi, manakah yang termasuk peristiwa konveksi, manakah yang termasuk peristiwa radiasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perpindahan panas secara konduksi. Silakan dibaca buku siswanya, dibuka buku siswanya halaman 73. Perpindahan kalor secara konduksi. Beri waktu 3 menit. Itu bacaannya pendek, kalian pahami. Nanti setelah itu kita adakan tanya jawab. Ya. Peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Sudah sarapan toh? Masak. Oh iya, alhamdulillah puasa. Yang nggak sarapan ya nggak puasa ya. Kami lupa, maaf ya. Bulan puasa udah tanya sarapan. Kamu tetap semangat ya. Alhamdulillah. Sudah sahur Bu, berarti Bu. Itu jawabannya kalau masih berat kenapa? Lemes. Membacanya dalam hati sambil dipahami. Ya, coba Glory dibaca itu membahas apa di awal paragraf? Di awal paragraf membahas apa Glory? Perpindahan panas secara konduksi adalah, berarti pengertian perpindahan panas dibaca yang keras Mas. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan kalor secara hantaran. Itu bagaimana toh Bu? Ya, di situ ada gambar apa? Anak-anak 5 sambil berpegangan tangan membawa buku. Empat siswa ya, gitu ya. Kita praktekkan supaya kamu lebih paham perpindahan panas secara konduksi itu bagaimana. Ada 4 anak
yang mau membantu Bu Tati menjadi model? Silakan. Satu. Oh, dipilih saja. Dipilih saja Rafael. Kakak. Rafael, kakak. Doli sama Alfa. Bisa semua ini ya. Ya. Maju ya. Ya benar. Berdiri saja dulu nanti kita menerangkan bagaimanakah proses perpindahan panas secara konduksi itu. Seperti yang ada di buku ya. Konduksi apa toh? Ini ada 4. Ini teman-teman kalian ini diumpamakan ini adalah penghantar. Ini zat perantaranya. Ini zat perantaranya, zat penghantarnya. Ini zat perantaranya ya. Zat perantaranya. Terus pinjam buku satu Mbak. Ini buku ini diumpamakan ini adalah kalornya atau panasnya. Ya, ini kalor. Ini kalor. Ini zat perantaranya. Tadi perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas secara hantaran. Ya, ini kalornya, ini panasnya, ini zat perantaranya. Coba dari Mas Kakak nanti buku ini akan ke Glory. Bagaimana cara memindahkannya tanpa kamu berpindah tempat? Berarti bagaimana? Memberikan ke AL, terus AL Alvan, terus Alvan ke Glory. Yang berpindah apanya ini? Bukunya nanti apa? Fungsi sebagai apa? Kalor. Berarti perpindahan panas secara konduksi itu yang berpindah kalornya atau panasnya. Terus ini teman-temanmu berpindah tempat enggak? Enggak. Berarti zat perantaranya tidak berpindah tempat, ya. Zat perantaranya tidak berpindah tempat. Yang berpindah itu kalornya, ya. Jadi konduksi itu adalah perpindahan kalor atau perpindahan panas. Anda setan itu selingan labu roti. Dorong kok sabar, nanti balanya lebih banyak. Ya dah, ulangi. Konsentrasi terganggu dan iklan. Jadi perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas atau kalor tanpa berpindahnya zat perantara. Yang berpindah hanya kalornya saja. Ya, sudah paham? Paham berarti? Jadi yang berpindah apanya? Kalornya, panasnya. Zat perantaranya tetap. Itu adalah perpindahan panas secara konduksi. Terima kasih ya Mas. Ya silakan duduk kembali. Sampai sini ada yang ditanyakan ya? Terus dibuka di alemnya, buka lagi bukunya, dibaca alemnya terakhir. Alemnya terakhir, nanti kalian sudah baca sampai terakhir. Di situ disebutkan apa ya alemnya terakhir? Nah, itu apa contoh apa? Oh, contoh-contoh yang cara kerjanya menggunakan prinsip dari konduksi. Ya. Tahu setrika atau tadi di buku ada setrika ya? Setrika itu yang kalau dicolokkan ke listrik yang panas apanya ya? Bawahnya ya, bawahnya. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari di rumahmu harus setrika, ya. Seperti itu ada di bacaan buku siswa halaman 73 ya. Jadi yang membaca kalian bisa memahami perpindahan panas secara konduksi sehingga nantinya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan bijaksana ya. Ini tujuan pembelajaran kita sudah tercapai 1. Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham? Gak ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Nanti lanjutkan berikutnya nanti gak muncul bingung. Tanya jawab. Mau tanya jawab? Ya silakan. Kasih kesempatan. Kalau ada yang belum paham, silakan bertanya dengan kami. Sudah? Sudah paham konduksi? Terus kita
tujuan pembelajaran yang kedua apa? Mengamati percobaan tentang perpindahan panas secara kondisi. Kemarin sudah menginfokan hidup. Kalian harus membawa apa? Gelas dan sendok logam. Ya, ini nanti bukan lembar kerja kelompok kecil ya. Kelompok kecil itu satu buku saja. Nanti lembar kerjanya satu, dikerjakan berdua. Nanti prakteknya berdua. Ya, ini kita menggunakan model konkret. Jadi bendanya nyata. Jadi nanti kalian bisa merasakan sendiri. Nanti kita sudah bawa itu, ya. Dengan seperti ini nanti kalian bisa merasakan sendiri. Oh, ternyata ini toh contoh perpindahan tanah secara coba disiapkan dulu alatnya. Satu bangku, satu saja. Ya, nanti kalau sudah praktek semua merasakan ya. Kalau saya merasakan, nanti sama Faisal juga sama masak dong. Nanti Faisal foto. Ya, sudah siap? Dulu bagi dulu lembar kerjanya, jangan sampai kena air lembar kerjanya. Nanti buat kita diskusi ya. Ya, coba kalian sudah mendapat lembar kerja dari Tanti. Kalian tuliskan dulu namanya, namamu dan nama rekan kerjamu. Ada dua atau satu, kita kelompok kecil saja, sebangku 2 siswa. Kalian baca alat dan bahan yang diperlukan. Sudah siap semua? Nanti cara kerjanya seperti itu, kamu pahami ya. Setelah kamu melakukan cara kerja, kalian jawab pertanyaan yang ada di lembar kerja. Silakan berdiskusi dengan teman sebelahnya, dengan satu kelompoknya ya. Terus kesimpulannya apa kalian tuliskan. Setelah itu nanti kita diskusikan. Ada beberapa siswa, beberapa anak yang mewakili kelompoknya untuk membacakan jawaban. Paham mana kerjanya? Bisa dimulai? Hati-hati ya, karena kita bekerja dengan air panas. Air hangat ya. Kita dimulai ya. Tuang ya panasnya ya. Mudah-mudahan cukup untuk kelas. Baca langkah kerjanya setelah dituang air panas, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sendoknya jangan dimasukkan dulu kalau di langkah kerja ya toh? Kalau sendoknya sudah ditaruh berarti langkah kerja kurang betul ya, berarti dituang dulu baru langkah sendoknya dimasuk. Kalau sudah dituang baru dimasukkan. Dibaca ya langkah kerjanya ya.
Kau biarkan seperti itu airnya jadi lagi biar 2 sampai 3 menit. Lama. Ya sudah 2-3 menit sudah. Kalian pegang coba. Masih adem ibu? Masih adem. Oh berarti belum masih lama. Panasnya malah panas. Kita biarkan Masukkan atau enggak? Kalau nggak dimasukkan nanti enggak. Sudah mulai terasa nih Reni sudah mulai terasa. Ini mulai ada. Sudah mulai ya? Iya ya. Nanti nggak bisa merasakan. Sudah terasa Din? Ya kan? Tadi tidak ini ada permasalahan nih Sidra. Atasnya belum panas kok, yang tengah panas kok. Berarti perpindahan panasnya bagaimana? Cara berjalannya melambat ya nih. Sidra ini jawabannya Sidra tanya, patut tuh nggak panas tapi yang tengah panas tuh. Nah, pahami perpindahan panasnya secara lambatan, jadi melambat. Jadi tidak tiba-tiba yang ujung paling atas panas, jadi yang dari bawah dulu panasnya kalornya berjalan, tapi perlu dipindah-pindah ya. Kalornya yang berjalan, panasnya yang berjalan, yang melambat. Jadi yang tengah sudah panas ini, tapi yang atas belum begitu panas. Kurang teh nanti berbuka ya. Ini sudah bisa, kamu sudah bisa merasakan sendiri ya, melihat sendiri, mengamati sendiri. Jadi ini adalah contoh dari perpindahan panas secara sudah kalian tulis. Setelah kalian sudah menemukan jawaban-jawaban yang ada di lembar kerja, kalian pindah jawaban-jawaban itu ke kertas yang sudah dibagikan ke kertas lembar kerja ya.
Pak. Oh, ini namanya kerjasama. Gitu ya. Bagaimana? Sudah menemukan jawaban? Sudah semua selesai menurut jawaban? Belum. Coba diselesaikan dulu. Nanti kalau kita diskusi sudah mempunyai jawaban. Hati-hati loh, jangan main-main loh. Mari lompat loh, basah. Dong, sabar dong ya. Proses jangan proses. Masih proses. Ayo. Soalnya sedikit loh. Dia ada semua di gelas sama air. Enak, Masih maka tinggal jelantau itu. Itu model 10 ya? Ya. Model 10. Selesai nggak? 10. Ya sudah dikasih kelas 1 nih. Masih terakhir. Kesimpulannya diisi ya, jangan lupa ya kesimpulannya ya. Ya, Bu. Kesimpulannya diisi. Sudah ya, itu mundur ya. 10, 9, 8,
Ayo, siapa yang berani mewakili kelompoknya? Ditunjuk kosong sudah bisa ditunjuk terus. Ayo siapa? Kalau nggak ditunjuk nggak ada yang berani tampil. Masih gerak? Oke, terima kasih. Perkenalan dulu ya. Kalau maju kan ada perkenalan dulu toh? Ayo silakan berbicara. Nggak bisa. Oke, maju. Sudah, bacakan saja. Bacakan saja hasil kelompokmu. Ya. Perhatikan ya jawabannya Mas Ikra ya. Satu, apa yang kamu rasakan setelah memegang sendal dimasukkan ke dalam air panas? Air hangat terasa panas. Terasa panas. Itu apa salah Bu? Nanti kita bahas ya. Jawabannya itu kelompoknya Mas Ikra, terasa panas. 2. Mengapa untuk sendal yang kamu pegang terasa panas? Karena dimasukkan di dalam air panas. Karena dimasukkan di dalam air panas. 3. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebutkan demikian? Perpindahan kalor secara kondusif disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. Kesimpulan. Peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah disebut konduksi. Tepuk tangan. Sudah salah satu, sekarang salah 2. Rea, silakan Rea. Ayo Nda. Ayo, Mbak. Nda silakan. Ayo silakan. Biasanya diawali dengan perkenalan yang tadi sudah mengajar itu. Kalau kalian akan mempresentasikan sesuatu, selalu diawali dengan perkenalan. Ya. Nanti yang ngajari bagaimana? Salam dulu. Perkenalan dulu ya, biar seperti itu lupa karena puasa. Ya, ya langsung silakan sebisamu. Apa yang Panas. Badannya panas. 2. apa urusan dengan merasa panas dari air hangat berpindah ke sendok? Karena kalau berpindah dari air hangat ke sendok ya. Terus 2, 3. Diperhatikan nih, dicatat nih, dibenarkan nih. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa kita sebut demikian kondisi? Karena kalau yang berpindah dan dari perantarannya berpindah. Kesimpulan. Peristiwa antara panas dan perantaranya tidak ikut berpindah disebut kondisi. Terima kasih. Satu lagi terakhir lengkap. Ada perkenalan, ada salam. Reni, silakan Mbak Reni. Ya, tim bantel yang keras, konkret seperti yang kita diajarkan kalau kita selalu mempresentasi. Dengarkan teman-teman. Salamnya mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bener dong. Iya toh sama kelompoknya toh. Dan Elia. Nomor 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendal dimasukkan dalam air hangat? Sendalnya terasa panas. Hidupnya terasa panas. Mengapa ujung sendal
Tepuk tangan. Salam dulu. Salamnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Sudah tiga kelompok yang mewakili. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Kita beri penguatan. Sebetulnya yang tepat jawabannya yang mana? Setelah kalian mengamati, merasakan sendiri, mengerjakan sendiri, terus mengerjakan lembar kerja. Nomor satu. Nomor satu dibaca soalnya Mbak. Kelas Mbak. Apa yang kamu rasakan setelah memain sendok yang dimasukkan ke dalam air? Apa yang kamu rasakan? Panas. Apakah langsung panas? Tidak. Berarti kalimat yang betul lama kelamaan akan terasa kan terlambat panasnya, jadi lama kelamaan akan terasa panas ya. Terus nomor dua dibaca Mbak yang keras. Apa saja yang kamu berikan? Gak salah, cuma kurang tepat. Apa Mbak? Apa saja yang kamu berikan rasakan? Ini nanti jawabannya Mas. Ngomongin bapaknya apa? Kalau dari air hangat berpindah ke sendok. Karena kalau berpindah dari air hangat ke sendok, air hangat itu apa? Benda yang suhunya tinggi, sendok suhunya rendah. Berarti ada perpindahan kalor dari benda yang suhunya tinggi ke suhunya rendah ya. Ini betul ini jawabannya Mbak. Pokoknya Mbak Freya ya. Ada perpindahan kalor dari benda yang suhunya tinggi ke suhunya rendah. Yang ketiga, Mas Sifat dibaca soalnya. Itu apakah perpindahan panas pada perubahan yang mengapa disebutkan demikian? Termasuk perpindahan apa yang namanya perpindahan secara konduksi. Kenapa kok disebut konduksi? Karena panasnya Yang berpindah, bukan bendanya hantaran panasnya, tapi kalornya yang berpindah. Kesimpulannya karena kita belajar tentang konduksi, jadi peristiwa itu tadi namanya perpindahan panas secara konduksi. Ya itu penguatan dari tadi. Sekarang berarti mau tanya, kita refleksi dulu hari ini pagi ini setelah belajar tadi. Apa yang sudah kamu pelajari Mbak Pia? Ini tadi dari pagi sampai jam 8:30 ini. Apa yang kamu pelajari? Belajar apa saja? Penghantaran panas. Apalagi Mbak? Perpindahan kalor secara konduksi. Apalagi Mas? Mengetahui cara perpindahan panas ya. Hari ini dari tadi pagi sampai 8:30 ini kita belajar tentang perpindahan panas, khususnya perpindahan panas secara konduksi ya. Ini menjadi suatu pengalaman yang nyata yang kamu rasakan, bahwa kalau sendok dimasukkan ke dalam air panas, lama-lama ujung sendok akan terasa panas. Ini adalah contoh dari konduksi. Untuk di rumah, tugas di rumah dicatat ya. Silakan kalian bekerja sama dengan orang tua, dengan ayahmu, dengan ibumu, dengan kakakmu ya. Apa Bu yang perlu dicatat Bu? Kamu tulis kegiatan apa saja, alat-alat di rumah apa saja yang menggunakan prinsip dari konduksi ya. Tuliskan, Mas Panji, dengarkan nanti kalau sedang berbicara. Tuliskan alat-alat di rumahmu yang menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi ya. Dicatat di buku tugas. Besok pagi kita bahas ya. Untuk pelajaran besok, karena ini kita sudah belajar tentang konduksi, besok kita akan belajar tentang perpindahan panas yang kedua apa? Konveksi. Tolong disiapkan di rumah ya. Sampai sini, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan silakan Mbak. Silakan tugasnya. Mari kita berdoa.
Soha. Selamat pagi, Bu Kartini. Saya Bu. Alhamdulillah. Kita sudah menyiapkan observasi coaching di kelas 7. Sekali. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama. Ya, ini tapi untuk ibadah-ibadahnya apa kira-kira? Kalau begitu apa nih yang puas ya dengan pembelajarannya dan kira-kira untuk hal positifnya apa? Kalau ditanya puas pikir itu pasti ya jawabannya ya belum puas, belum puas. Masih ada beberapa yang harus saya tingkatkan, seperti kalau kita melaksanakan pemberitaan tindakan kelas itu, kalau di situ satu masih kurang, kan kita ubah metode belajarnya, strateginya, sama seperti ini. Insya Allah nanti kalau ada kegiatan lain sama saya tambahin lagi terus kalau hal positif yang saya dapatkan dari orang lain atau dari saya dalam kegiatan belajar mengajar itu alhamdulillah saya mampu menyelesaikan proses kegiatan pasien saya itu tepat waktu sesuai dengan SOP, dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Terus pembelajaran sudah menyenangkan, anak-anak terlihat bahagia, aktif dalam bertanya jawab, meskipun masih ada 1-2 anak yang lambat kelas itu kalau saya itu masih bisa sekolah. Meskipun itu juga kendala bagi saya, bagaimana biar anak-anak bisa tahu semua dengan apa ya saya Takut galau. Kira-kira pembelajaran ke depan nanti kira-kira apa yang dibicarakan? dilihat dari makhluk yang saya ajar, sahabat yang saya gunakan. Itu pastinya kalau dari lain mungkin yang saya laksanakan pada saat saya yang lain itu mungkin saya akan membuat kelompok belajar